Di balik tirai hujan Surabaya, ada sebuah rahasia yang terbungkus rindu. Sebuah pertemuan yang membakar waktu, saat tubuh bertaut tanpa kata, dan napas saling menyatu dalam keheningan malam. Hujan malam itu tak hanya membasahi kulit, tapi menelanjangi batas-batas kesetiaan. Ia hanya berniat berteduh, tapi di balik pintu itu, ada seorang wanita kesepian yang telah 7 tahun memeluk bayangan. Saat tubuh muda itu mengenakan pakaian almarhum, bukan hanya kain yang menempel di kulit, tapi juga kenangan di balik ranjang yang dulu hangat. Mereka tak menyebut nama, tak mengucap janji, hanya membiarkan kulit bicara, dan peluh menyambung kisah yang dilarang. Kuhangatkan ranjang dingin mertuaku, bukan tentang cinta, tapi tentang keberanian menanggalkan logika, dan menari di atas bara perselingkuhan. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan, selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Hujan mengguyur deras dari langit sore yang mendadak muram. Petir menyambar langit Surabaya seolah mengingatkan bahwa waktu tidak bisa kembali, hanya bisa dikenang. Di halaman belakang rumah besar bercat putih gading itu, Bambang Wijonarko berdiri mematung, basah kuyup. Bajunya menempel pada tubuh atletisnya, menggambarkan garis-garis otot yang terbentuk dari kerja lapangan sebagai arsitek. Dari balik pintu dapur, Mira Lesmana berdiri, mengenakan daster panjang dengan selendang tipis di bahu. Usianya 42 tahun, tapi aura kewanitaannya tetap tajam, matang, dan memikat seperti mawar yang tak pernah benar-benar layu. Tatapannya menembus tubuh menantunya yang berdiri kedinginan. "Masuklah, Bam, nanti kamu masuk angin," ucapnya, setengah bergetar, bukan oleh dingin tapi oleh sesuatu yang lain. Bambang hanya mengangguk, lalu menjejakkan kaki ke dalam rumah. Aroma masakan, kayu basah, dan sesuatu yang lebih dalam, sebuah nostalgia samar, menguar di udara. Baju ganti ada di kamar Eros, maksudku, almarhum suamiku. Di lemari masih ada beberapa piyama dan kaos lamanya. Bambang sedikit ragu, tapi kemudian mengangguk. Ia melangkah menaiki tangga kayu menuju kamar tua itu. Saat membuka lemari, sebuah aroma menyeruak, aroma maskulin, lembut, namun tajam seperti jejak wewangian yang terjebak dalam waktu. Ia menarik satu kaos putih dan celana piyama biru pudar, lalu menanggalkan pakaian basahnya. Di bawah, Mira mendongak sejenak. Ia tahu persis suara engsel lemari itu, suara lipatan kain yang ditarik, dan tiba-tiba, tubuhnya merinding. Sudah 7 tahun, tapi suara-suara itu seolah menghidupkan kembali Eros dalam wujud lain. Tubuh Bambang begitu mirip, begitu menggetarkan. Tak lama kemudian, Bambang turun. Kaos putih itu menempel pas di dadanya. Lengan baju menggantung, karena lengan Bambang lebih kokoh dari pemilik lamanya. Mira menatapnya, dan sesuatu di dalam dirinya retak perlahan. Malam itu listrik padam. Hujan belum juga berhenti, dan lilin-lilin kecil menyala di ruang tamu. Mira menuangkan teh jahe hangat untuk mereka berdua. "Maaf, ini saja yang bisa ibu siapkan," ucap Mira, duduk di ujung sofa panjang. Bambang duduk menyamping, menatap hujan dari jendela. "Terima kasih, Bu. Hangat sekali." Mereka terdiam lama. Hanya suara hujan dan detak jantung yang saling bersahut. "Ayahmu suka sekali baju itu," ucap Mira tiba-tiba. Bambang menoleh. Kalau memakainya, ia selalu meminta teh seperti ini. Duduk di situ. Dan kadang kami hanya diam saja, tapi rasanya penuh. Hening kembali merambat. Hujan menggila di luar. Dan perlahan, Mira menyandarkan kepalanya di bahu Bambang. "Maafkan ibu, entah kenapa malam ini
Bambang tidak menjauh. Ia hanya menoleh sedikit dan merasakan lembutnya rambut Mira di pipinya. Satu pelukan perlahan terjadi. Hang, tertahan. Lalu meledak diam-diam seperti kelopak bunga yang mekar di tengah badai. Pelukan itu tak berlangsung lama, tapi jejaknya tertinggal. Seperti sisa hujan di kaca jendela yang lambat mengering, Mira merasakan dadanya bergetar jauh. Setelah tubuh Bambang berdiri dan kembali ke kamarnya. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang menggema lebih nyaring dari apapun. Malam itu ia tidur dengan selimut terlalu tebal. Bukan karena dingin, tapi untuk menutupi detak jantungnya yang tak kunjung tenang. Matanya terbuka, menatap plafon, lalu menutup dengan cepat saat bayangan tubuh Bambang, mengenakan kaos putih Eros melintas lagi. Di kamarnya, Bambang berdiri di depan cermin tua. Ia menyentuh dada sendiri, meraba kain tipis itu. Aroma lemari tua, wangi lawas sabun cuci, dan sesuatu yang lebih lembut. Barangkali jejak Eros yang masih tertinggal di serat kain. Tapi entah kenapa, malam ini wangi itu tercampur dengan sesuatu yang lebih hangat. Aroma rambut Mira saat bersandar, kelembutan kulit pipinya yang menyentuh pundak. Pagi harinya, suara sendok bertemu cangkir menyambut mereka di meja makan. Mira sudah lebih tenang, mengenakan blus putih polos dan kain batik halus. Tapi sorot matanya masih diselimuti sisa malam. Tidur nyenyak semalam? Tanyanya sambil menuang kopi. Bambang tersenyum sembari mengangguk. Lumayan. Angin masih kencang. Baju Eros masih nyaman dipakai? Tanya Mira perlahan. Bambang menatapnya. Lama. Sangat. Hangat. Bu. Mira menunduk. Ada desir aneh yang merambat di punggungnya. Hari itu, Bambang memeriksa bagian atap rumah yang bocor. Mira hanya sesekali muncul, membawa teh atau camilan. Tapi pandangannya tak bisa bohong. Ia mencuri-curi waktu untuk menatap tubuh menantunya, kini berkeringat di bawah sinar matahari, masih mengenakan kaos milik lelaki yang dulu tidur bersamanya selama hampir 2 dekade. Kain itu yang dulunya mengusap tubuh Eros, kini melekat pada kulit Bambang. Di setiap geraknya, di setiap tarikan napas, ada jejak masa lalu yang seolah hidup kembali. Namun berbeda. Lebih muda. Lebih kencang. Lebih membahayakan. Malam harinya, saat Bambang hendak kembali ke rumah kontrakannya di daerah Wonokromo, hujan kembali turun. "Jangan pergi dulu," ucap Mira lirih. "Besok juga masih bisa dikerjakan." Bambang ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, saya di kamar tamu, Bu." Tapi kamar tamu bocor. Air menetes di sisi ranjang. Mira mendesah kecewa. "Gunakan saja kamar Eros malam ini. Masih lebih kering." Dan saat Bambang masuk, aroma itu menyambutnya lagi. Kali ini lebih dalam, lebih mengikat. Ia melepaskan kaos basah, lalu menggantinya dengan satu kaos lain dari laci, warna abu-abu, longgar, dengan keras sedikit aus. Mira berdiri di ambang pintu, melihat dari kejauhan. Cahaya lampu temaram memperjelas siluet tubuh Bambang yang tegap. Ia tahu itu bukan Eros. Tapi tubuhnya menolak percaya. "Saya ambilkan handuk ya," ujarnya gugup. Bambang tersenyum. "Terima kasih, Bu." Saat Mira kembali dengan handuk, Bambang hanya mengenakan celana tidur. Tubuhnya masih basah sebagian. Tetesan air jatuh dari ujung rambut ke dada. Dan saat ia menyodorkan handuk, jemarinya menyentuh kulit lengan Bambang. Hang, lembab, seperti kulit yang baru keluar dari kenangan panjang. Mira menahan napas, tapi matanya tak bisa berpaling. Ia ingin menyentuh lebih lama, menyusuri aroma masa lalu yang kini melekat di kulit masa kini. "Bu, ada apa?" Pertanyaan itu membuyarkan pikirannya. Mira mundur setapak, lalu menggeleng pelan. "Tidak, hanya aku merasa seperti kembali pada masa lalu." Lalu ia pergi, meninggalkan aroma tubuh Bambang yang terus mengendap dalam pikirannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 7 tahun,
Mira tidur sambil merapatkan kedua pahanya sendiri. Namun yang lebih mengguncang, ia terbangun dini hari karena tubuhnya basah oleh peluh, bukan karena panas, tapi karena mimpi tentang tangan Eros yang berubah menjadi tangan Bambang. Saat pagi menyingsing, aroma dapur menjadi penenang bagi keduanya. Mira menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi ada yang berbeda dalam setiap gerakannya. Ia menyusun piring lebih hati-hati, menata sendok dengan rapi berlebihan, dan mengecek nasi goreng 3 kali seolah menunda sesuatu yang tak ingin ia hadapi. Bambang masuk dengan rambut masih basah bekas air mandi. Ia hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana santai. Langkahnya tenang, tapi tatapannya, begitu matanya bertemu dengan Mira, terasa seperti percikan korek api pada sumbu basah. "Kopi hitam," tawar Mira. "Seperti biasa, Bu." Tangannya menyodorkan cangkir, dan dalam sedetik itu, jari-jari mereka kembali bersentuhan. Sentuhan kecil, tapi cukup untuk membuat dada Mira berdetak lebih keras dari biasanya. "Boleh bantu motong bawang?" tanyanya, berusaha mengalihkan rasa gugup yang pelan-pelan merambat ke ubun-ubun. "Tentu," jawab Bambang sambil mengambil pisau dan papan kayu. Di dapur sempit itu, tubuh mereka bekerja bersebelahan. Bahu mereka bersinggungan sesekali, napas bertaut, dan aroma kulit serta minyak bawang menciptakan satu komposisi tak kasat mata yang memabukkan. Pisau menyentuh papan, lalu diam. Bawang sudah habis, tapi Bambang masih berdiri di tempatnya. Mira pun sama. Tak ada alasan lagi untuk diam di situ. Tapi mereka tak beranjak. Seperti dua magnet yang lupa sedang berada dalam ruang waktu yang salah. Mira menoleh pelan. Bambang memandangnya. Dan waktu berhenti. Ciuman itu terjadi tanpa aba-aba. Lembut, penuh ragu, tapi jujur. Seolah dua tubuh yang memendam api terlalu lama, akhirnya membiarkan lidah mereka menjadi penyambung hasrat yang dikunci rapat selama 7 tahun lamanya. "Bu?" Suara Bambang serak, setengah bersalah, setengah mendesah. Mira menempelkan jari ke bibirnya. "Jangan panggil aku Bu sekarang." Ciuman kedua lebih dalam. Tubuh mereka menempel, dan tangan Mira merambat ke punggung Bambang, menyusuri tulang belakang yang tegang. Di tengah sempitnya dapur, tubuh mereka berdansa dalam diam. Tak ada musik, hanya detak jantung dan desah napas yang saling memburu. Mira membiarkan dirinya didudukan ke atas meja dapur. Tangan Bambang menahan pinggulnya, dan dari situ, lengan mereka bergerak bebas menyusuri kulit satu sama lain. Blus putihnya terbuka oleh jemari yang gemetar, sementara kaos Bambang terangkat setengah, menyisakan perut kencang yang hangat saat disentuh. Tapi saat ujung kain batiknya disentuh, Mira memejamkan mata. "Eros," desahnya lirih. Bambang membeku. Lalu Mira membuka mata. "Maaf, aku hanya..." Ia menggeleng pelan. "Tubuh ini terlalu banyak kenangan." Bambang menyentuh pipinya. "Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Tapi kalau tubuh ini merindukan pelukan, biarkan aku jadi lelaki yang mengerti diamnya." Dan malam pun berganti siang. Tapi bagi keduanya, waktu tidak pernah benar-benar kembali normal setelah pagi itu. Mereka tidak berbicara banyak hari itu. Tidak perlu. Karena kulit mereka telah lebih dulu bersuara. Namun suara itu tak bisa disangkal terus-menerus. Seperti air hujan yang merembes perlahan ke dinding rumah tua, akhirnya akan membekas, mengelupas ket, bahkan menumbuhkan jamur di selap bata yang diam. Siang itu hujan kembali turun. Deras, seperti dendam langit pada bumi. Di ruang tamu, Bambang duduk membaca dokumen kerja, tapi pikirannya tak pernah benar-benar ada di halaman manapun. Sementara Mira duduk tak jauh, memainkan cangkir teh yang sudah sejak tadi tak lagi panas. Tirai tipis memantulkan cahaya kelabu. Di antara desir hujan dan bayangan di dinding, keheningan tumbuh. "Masih ingat aroma jas Eros?" tanya Mira tiba-tiba. Suaranya pelan seperti bisikan. Bambang mendongak. "Sedikit. Ada wangi cengkih dan semacam tembakau tua."
Mira mengangguk perlahan. Itu parfum terakhirnya. Aku dulu sering menyembunyikan botolnya agar dia tidak memakai terlalu banyak. Bambang tersenyum kecil. Kenapa? Karena aku ingin aroma itu hanya ada di bantal kami. Bukan di kantor. Bukan di mobil. Ia menunduk. Hujan tak berhenti. Tapi ada suara lain mulai menggema. Suara yang datang dari dalam diri Mira, dari palung hati yang mulai tak tahan menyimpan bara terlalu lama. Aku bukan istrimu, katanya, setengah gemetar. Dan kamu bukan suamiku. Tapi tubuh ini, kadang-kadang tidak peduli pada peran. Bambang berdiri pelan, lalu berjalan ke arahnya. Ia berlutut, menyentuh lutut Mira yang tertutup rok panjang. Kalau tubuhmu ingin bicara, biarkan aku jadi ruang dengarnya. Dan disitulah dinding yang selama ini mereka bangun mulai retak. Mira menyentuh wajahnya. Aku takut. Aku juga. Tapi lebih takut jika tak pernah tahu bagaimana rasanya. Ciuman ketiga tidak ragu-ragu. Tidak terburu-buru. Tapi syarat ketegangan seperti benang halus yang ditarik. Antara rasa bersalah dan kebutuhan paling purba. Tangannya menyibak helaian rambut Mira, menyentuh lehernya, lalu turun perlahan ke bahu. Kancing bajunya terbuka satu persatu, diselingi napas yang tak lagi bisa disembunyikan. Di bawah cahaya pucat dari jendela, kulit mereka saling menyambut. Satu persatu lapisan pakaian dilepaskan, bukan dengan nafsu, tapi dengan pengakuan, bahwa setiap bagian tubuh itu menyimpan rindu, kehilangan, dan diam yang terlalu lama tak disentuh. Mira menoleh ke dinding, pada lukisan almarhum suaminya yang tergantung tenang. "Maafkan aku, Eros," bisiknya, sebelum akhirnya tubuhnya melengkung menerima pelukan laki-laki yang berbeda, tapi mampu membuatnya merasa utuh kembali. Dan di karpet ruang tamu itu, dua tubuh yang terlarang menemukan kelegaan. Peluh bercampur hujan. Desahan tersamarkan oleh denting air di luar. Tapi bagi keduanya, dunia seolah diam, hanya menyisakan sentuhan demi sentuhan yang menebus segala sunyi bertahun-tahun. Sesudahnya, mereka berbaring diam. Tak ada janji, tak ada definisi, hanya napas yang perlahan menyatu dalam tenang. Namun, ketenangan semacam itu tak pernah benar-benar abadi. Seperti kabut pagi yang indah, namun pasti sirna saat matahari naik perlahan. Begitu pula dengan damai yang mereka rasakan, pelan-pelan digerus rasa yang tak semestinya tumbuh di tanah orang lain. Malam itu, angin basah dari jendela kamar membuat tirai berkibar pelan. Di ranjang kayu jati peninggalan almarhum Eros Pramono, tubuh Bambang dan Mira kembali bersebelahan. Kali ini tanpa kecanggungan, tapi justru dengan kesunyian yang lebih dalam. "Ini bukan pertama kalinya kita tidur bersama," kata Mira pelan, menatap langit-langit. "Tapi malam ini, rasanya berbeda." Bambang menoleh padanya. "Apa yang berbeda?" "Rasa bersalahnya." Ia menelan ludah, mengusap bagian ranjang yang kosong di sisi kanan. "Tempat Eros dulu biasa tidur. Aku pikir setelah 7 tahun, aku sudah selesai dengan masa lalu. Tapi malam ini, tubuhmu menyentuh ruang yang dulu hanya Eros tahu. Dan jujur saja, aku tak tahu apakah aku sedang mengingat dia, atau mencintai kamu." Bambang tidak langsung menjawab. Ia hanya meraih tangan Mira, menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di atas dadanya yang telanjang. "Kalau kamu tak yakin, biarkan tubuhmu yang bicara lagi malam ini," ujarnya, suara serak menahan gejolak. Mira menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada lampu di kamar itu, selain temaram dari lampu taman yang menembus tirai. Dan lagi-lagi, mereka menyatu. Tapi malam ini bukan hanya pelukan dan helaan napas. Ini adalah pertempuran rasa, antara cinta yang tak diundang, dan kenangan yang enggan pergi. Tangan Mira menyusuri punggung Bambang, merasakan ketegangan otot yang perlahan mencair di bawah sentuhannya. Bibir mereka bertemu, lalu terpisah, lalu bertemu lagi seperti ombak yang tak mau berhenti menghantam pantai. Bambang membisikkan namanya berulang-ulang di telinga Mira, seolah mencoba mengukuhkan bahwa yang ia peluk malam ini
adalah wanita yang hidup, bukan bayangan masa lalu. Tubuh mereka menyatu dalam gerakan perlahan. Bukan sekadar untuk memuaskan, tapi untuk menyembuhkan. Kamar itu seolah menyerap suara mereka, membungkus setiap erangan dalam simpul rahasia. Di tengah kehangatan itu, Mira berkata lirih, "Kalau besok aku menyesal, kamu akan pergi." Bambang berhenti sejenak, lalu menatap wajahnya yang berkeringat. Rambut kusut menempel di dahi. "Kalau kamu menyesal, aku tetap di sini, menunggu sampai kamu tidak lagi ragu." Dan malam pun terus berjalan, seperti nafas mereka yang tak putus-putus. Satu ranjang, dua rasa, saling menekan, saling mengisi, tapi belum tentu saling memiliki. Pagi datang tanpa permisi. Angin lembab dari jendela terbuka membawa aroma tanah basah, dan kabut tipis yang menyelusup masuk ke sela-sela kamar. Di atas ranjang, tubuh Mira terbaring menyamping, punggungnya menghadap Bambang yang masih tertidur dalam posisi setengah telentang. Mata Mira terbuka, tapi ia tak bergerak. Ia hanya memandangi jendela, membiarkan pikirannya terhanyut dalam kabut, seperti tubuhnya semalam yang hanyut dalam pelukan terlarang. Ia menelusuri jejak semalam, sentuhan di punggung, ciuman di bawah rahang, napas yang berat di sela-sela dadanya, dan suara bambu tua di luar rumah yang ikut berderit ketika ranjang mereka bergoyang. Ia menyentuh bekas-bekas itu di kulitnya. Bukan luka, tapi juga belum bisa disebut cinta. Pelan-pelan, Bambang bergerak dan menyentuh lengannya dari belakang. Tanpa kata, hanya jari-jari yang menyusup ke sela-sela jemari Mira. Dan sekali lagi, tubuh mereka berbicara dalam diam. Tak ada percakapan, tak ada penjelasan. Hanya desir kulit yang bersentuhan, gesekan napas yang menghangatkan, dan gerakan lambat yang menggema seperti alunan gamelan tua. Mereka kembali menyatu, seperti dua bayangan dalam kabut, tak utuh, tak jelas, tapi saling mengenali bentuk. Ketika tubuhnya terangkat, Mira menatap wajah Bambang yang berada di bawahnya. Di matanya tak ada tuntutan, hanya keinginan untuk dikenang sebagai wanita, bukan sebagai mertua. Peluh turun perlahan dari lehernya, menetes ke dada Bambang yang naik turun. Suara ranjang yang berderit menjadi nyanyian sunyi, menyatu dengan suara kabut yang diam tapi terasa berat. Setelah semuanya usai, Mira rebah di sampingnya. Ia menyentuh dada Bambang dan berbisik, "Aku ingin melupakan pagi ini, tapi tubuhku akan terus mengingatnya." Bambang mengangguk, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Mungkin memang tubuh kita lebih jujur daripada hati. Mereka tak bicara lagi, tak butuh. Karena tubuh mereka telah menjadi buku harian sunyi, yang ditulis dengan peluh dan desir napas. Namun ketika Mira beranjak dari ranjang, dan berdiri di balik tirai jendela, melihat kabut pagi mengaburkan taman di luar, ia sadar, kabut bisa menutupi banyak hal, tapi tidak menghapus arah. Dan arah mereka kini mengarah ke satu tempat, keterlibatan yang makin dalam. Pagi itu, Surabaya tak hujan. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis, seakan tahu ada dua jiwa yang baru saja kembali dari badai diam-diam. Mira duduk di teras belakang rumahnya, mengenakan gaun santai berbahan linen berwarna lembut. Di tangan kirinya, secangkir teh panas mengepul perlahan. Namun yang hangat bukan hanya tehnya, melainkan kenangan semalam yang masih lekat di kulitnya. Ia mengingat saat tubuhnya kembali menindih tubuh Bambang di tengah kabut. Bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena hasrat yang tumbuh diam-diam, seperti lumut di tembok tua, liar, sunyi, tapi tak bisa dihentikan. Ketika Bambang keluar dari kamar tamu, mengenakan kemeja putihnya yang masih setengah terlipat, Mira menoleh. Tak ada salam, tak ada tanya, hanya senyuman tipis yang cukup untuk mengakui bahwa keduanya telah menyentuh batas yang seharusnya tak disentuh. "Pagi," ucapnya akhirnya. "Pagi," jawab Bambang, mendekat dan duduk di sampingnya. Mira menyerahkan secangkir teh kedua, yang sudah ia siapkan tanpa diminta. "Semalam," kata Bambang pelan, "aku tidak ingin kamu merasa bersalah." "Aku tidak," jawab Mira cepat.
Terlalu cepat. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena canggungnya sudah terlalu sering dilalui. Aku tidak akan bilang ini benar, Bam. Lanjut Mira sambil menatap taman yang mulai dipenuhi sinar matahari. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam penyesalan. Ini tubuhku. Ini hidupku. Dan entah kenapa, setiap kali kamu menyentuhku, aku merasa hidup kembali. Bambang menatap wajah Mira yang mulai menua, tapi tetap mempesona, dengan garis-garis halus di sudut mata, dan bibir yang masih basah oleh sisa teh dan kenangan malam tadi. Kalau begitu, biarkan kita punya satu hari tanpa penyesalan. Kita bisa berpura-pura tidak punya masa lalu, tidak punya hubungan, tidak punya dosa. Hanya kamu dan aku yang hidup di hari ini. Mira mengangguk pelan. Hari itu mereka habiskan seperti sepasang kekasih yang baru saling menemukan. Bukan di kamar lagi, tapi di ruang-ruang rumah yang dulu terasa terlalu sepi. Dapur yang kembali menyala, taman belakang yang jadi tempat tawa, bahkan sofa tua yang kembali mengerang pelan saat mereka berdua saling melingkupi dalam dekapan. Mereka bercinta dengan perlahan, seperti membaca puisi dengan lidah dan jari. Tidak ada buru-buru, tidak ada gemuruh. Hanya desir napas, bisik kecil, dan kulit yang terus menempel. Bambang mencium tulang selangka Mira, seperti sedang mencium masa depan yang belum pasti. Mira membalas dengan menarik tubuhnya ke arah dada yang hangat, membiarkan semua terjadi tanpa perlu logika. Matahari bergerak dari timur ke barat, tapi mereka tak peduli waktu. Dan ketika senja akhirnya menjingga di langit Surabaya, Mira menatapnya dan berkata, "Aku tahu ini akan menyakitkan nantinya. Tapi hari ini, aku memilih untuk tidak menyesal." Bambang memeluknya dari belakang, dan untuk pertama kalinya ia berani menjawab, "Kalau luka itu datang nanti, aku ingin ada di sisimu untuk menahannya." Hari itu cerah, terlalu cerah, bahkan untuk sebuah rahasia yang makin sulit disembunyikan. Pagi belum genap beranjak ketika suara bel depan memecah ketenangan. Mira yang sedang menyiapkan kopi di dapur, spontan berhenti. Tangannya gemetar sedikit, seolah firasatnya mendahului kenyataan. Bambang pun muncul dari ruang dalam, kancing bajunya masih terbuka 3. Mereka bertukar pandang. Sekilas, tapi cukup untuk menyadari bahwa dunia luar tak bisa mereka abaikan lagi. Mira membuka pintu, dan di sana berdirilah sosok yang sudah lama tidak ia lihat, Fajar Lesmana, adik almarhum suaminya, paman ipar Bambang, sekaligus tokoh keluarga yang paling konservatif. "Wah, Mira," sapanya dengan senyum lebar. "Masih cantik seperti dulu ya?" "Fajar?" Suara Mira agak tertahan, separuh kaget, separuh gelisah. "Kok enggak beri kabar dulu?" Tiba-tiba muncul saja. Ya namanya juga kangen rumah. Sudah 7 tahun gak balik sejak Mas Eros meninggal ya kan? Mata Fajar melirik ke dalam. Dan disitulah dia melihat Bambang. Wajahnya sejenak terkejut. Tak ada alasan kuat bagi Bambang berada di rumah mertuanya pagi-pagi begini. "Loh, Bambang? Kamu ngapain di sini?" Bambang maju, menyembunyikan kegugupan di balik senyum santai. Kebetulan habis antar barang dari kantor. Terlalu malam pulangnya. Jadi saya nginap. Udah dikasih izin sama Bu Mira juga kok." Mira menambahkan cepat. "Iya, tadi malam hujan deras sekali. Dia basah kuyup. Kasihan." Fajar mengangguk, tapi tatapannya mengendap curiga. Ia lalu duduk di ruang tamu, dan dari sanalah aroma masa lalu kembali menguar. Wibawa keluarga, adat, dan rasa hormat pada almarhum Eros Pramono yang selalu diagungkan keluarga besar. Sepanjang obrolan, Fajar menanyakan banyak hal, tentang rumah, tentang perusahaan keluarga, bahkan tentang Bambang yang kini resmi menjadi bagian tim marketing setelah diangkat. Tapi di balik semua itu, Mira merasakan sesuatu. Mata Fajar terlalu tajam. Terlalu banyak diam yang terasa menyelidik. Siang menjelang, Fajar berpamitan akan menginap di hotel, menolak tawaran Mira yang setengah hati mengajak tinggal di rumah. Setelah pintu tertutup,
Mira dan Bambang hanya berdiri berdua di ruang tamu. Dia tahu, kata Mira lirih. Atau paling tidak, dia mencium sesuatu. Bambang mendekat. Kita tidak melakukan kesalahan. Kita hanya mengikuti perasaan. Mira menoleh, dan matanya tak setenang biasanya. Bambang, dunia tidak berjalan dengan logika kita saja. Ada norma, ada keluarga, ada kenangan. Dan ada kita, potong Bambang. Kita juga nyata. Mira menarik napas panjang. Ia berjalan ke arah cermin besar di ruang makan. Lama ia menatap bayangannya sendiri. Dan dalam pantulan itu, ia melihat bukan hanya dirinya, tapi juga Bambang yang berdiri beberapa langkah di belakang. Dua sosok dalam cermin, berdekatan tapi terpisah oleh kaca. Hari cerah itu telah menjadi saksi bahwa mereka tak bisa lagi berlindung dalam kabut. Sore itu, langit Surabaya kembali mendung. Perlahan, rintik hujan turun di atas genteng rumah tua itu. Tapi tak seperti sebelumnya, kini hujan tak membawa dingin, melainkan kehangatan yang menyesakkan dada. Mira berdiri di balik jendela, menatap halaman yang perlahan dibasahi air. Dari dalam kamarnya, ia mendengar suara air di kamar mandi. Bambang sedang mandi, dan suara cipratan air yang jatuh ke lantai keramik justru seperti menyiram bara dalam dirinya, bukan memadamkan. Ia menutup mata sejenak. Aroma sabun yang tertinggal di udara, aroma tubuh Bambang yang masih melekat di sprei semalam, semuanya menari-nari di inderanya. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali, dan terlalu dalam untuk berhenti. Pintu kamar mandi terbuka. Bambang keluar dengan handuk melingkar di pinggang. Rambutnya basah, mata menatap Mira dengan ragu, seolah bertanya, apakah kita masih aman? Tapi kali ini, Mira tak bicara. Ia hanya mendekat, menyentuh dada Bambang yang hangat, dan menempelkan pipinya di sana. Sun, hanya suara hujan yang menemaninya. Tak ada yang bisa menenangkan hatiku selain ini, bisiknya. Hujan, tubuhmu, dan rasa yang tak lagi bisa kuredam. Bambang mencium ubun-ubunnya. Pelan, tangannya naik ke punggung Mira, meremas lembut kain tipis yang membalut tubuh wanita itu. Malam itu kembali datang lebih awal, membawa mereka pada sebuah ranjang yang telah kehilangan makna sekat. Mereka bergumul dalam desah dan bisu. Peluh bercampur napas. Luka tertutup oleh gigil dan rintih. Tubuh Mira tak lagi menolak. Ia menyambut, bahkan menuntun. Setiap gerakan Bambang, setiap ciuman di pundaknya, setiap desakan di lekuk-lekuk sunyi yang dulu hanya untuk Eros, kini menjadi milik mereka berdua. Namun, di balik kenikmatan itu, ada tanya yang diam-diam tumbuh. Setelah semua ini, kemana mereka akan pergi? Pagi menjelang. Hujan reda. Dan mereka masih di ranjang yang sama, terbaring bersebelahan, terdiam dalam kehangatan yang justru mulai terasa berat. Kalau Fajar benar-benar tahu, apa yang akan terjadi? Tanya Bambang akhirnya. Mira menatap langit-langit. Kita akan dibunuh. Bukan oleh tangan, tapi oleh pandangan keluarga, oleh gosip, oleh aib yang tak termaafkan. Bambang menggenggam tangan Mira, membawanya ke dadanya yang telanjang. Tapi kita hidup Mira, dan aku ingin hidup bersamamu. Bukan hanya di ranjang, tapi di terang hari juga. Air mata Mira tak jatuh, tapi matanya memerah. Di luar, langit Surabaya mulai cerah. Tapi bagi dua hati yang saling mencinta dalam sunyi, hujanlah yang membuat mereka merasa utuh. Dan kali ini, hujan tak lagi dingin, tamat.